Dan akhirnya sampai penutupan akhir pekan ini, sepertinya kita belum akan mendapatkan apa yang dituju oleh para pelaku pasar dan juga dinanti-nantikan, terutama oleh para pembuat kebijakan, yaitu terkait dengan plafon utang. Sampai detik tadi, saya sempat membaca dan juga mendapatkan informasi belum ada kesepakatan apapun, dan masalahnya adalah hari ini kemungkinan semua akan dipercepat, yaitu memasuki masa reses ataupun libur panjang, karena itu berarti juga kepada pasar obligasi kecenderungannya relatif terbatas. Jadi hati-hati, di malam hari kemungkinan kita tidak akan terlalu dapat pergerakan yang sporadis, melainkan semuanya terkait dengan sentimen menuju ke pekan depan. Ekonomi malam ini akan tertuju pada core PCE dan juga PCE Price Index untuk basis tahunan. Tentunya kalau misalkan kita perhatikan di sini, angka menunjukkan ekspektasi 4,6%, dan berarti diharapkan tidak banyak perubahan. Tapi siapa tahu, mungkin saja kita akan melihat kejutan. Tapi kejutan bagaimana yang akan didapatkan atau yang diinginkan? Sebetulnya inti utama dari apa yang diharapkan oleh Fed dan juga para pelaku pasar adalah data inflasi yang kecenderungannya melunak. Dan itu berarti kita harus tunggu sampai dia memberikan sinyal di bawah 4,6%. Satu sisi, kalau kita bicara tentang data PCE Price Index year on year atau tahunan, maka kita lihat previous 4,2%, berarti kita punya patokan data untuk kali ini harus berada di bawah 4,2%. Saya harap malah justru kita harus mendapatkan di bawah 4,0%. Kenapa? Karena kalau misalkan kita cuma mendapatkan angka 4,1, kelihatannya tidak akan terlampau membuat. Apalagi kalau ternyata data core PCE tersebut malah dirilis di angka 4,3 atau bahkan 4,5. Itu akan tidak menyenangkan, termasuk juga pasar akan diberi efek shock terapi, dan kemungkinan itu semakin membuka peluang juga untuk pertemuan bulan Juni, membuka kemungkinan untuk kenaikan suku bunga. Oke, kalau misalkan intinya mengharapkan jeda kenaikan suku bunga di bulan Juni, berarti kita harus melihat data tersebut relatif lebih lunak. Lalu kemudian ada data personal income ataupun personal spending, itu akan mempengaruhi tingkat pengeluaran mereka, tapi juga yang harus diperhatikan adalah di malam hari kita akan mendengarkan atau melihat data Michigan Consumer Sentiment. Angka ekspektasinya berada di 57,7 dari sebelumnya 63,5. Ini berarti misalkan adanya penurunan, dan juga berarti efek dari consumer sentiment yang diharapkan relatif lebih rendah. Apa yang terjadi kalau misalkan di datanya betul-betul rendah? Tentunya akan kita dapatkan adalah peluang untuk emas ataupun mata uang lain untuk mengalami rebound. Terlebih setelah tekanan efek dari penguatan US dollar selama hampir full satu pekan. Jadi kita akan lihat apakah data-data malam ini kecenderungannya mendukung untuk pelemahan US dollar atau kembali menghidupkan euforia ataupun superioritas dari US dollar. Oke, fokus minggu ini berarti semua sudah tersusun, semua sudah keluar, hanya saja menyisakan data PCE nanti malam dan juga Michigan Consumer Sentiment. Walaupun tidak dimasukkan dalam rilis minggu ini yang sempat kita bahas sejak hari Senin, tapi data-data tersebut juga tak kalah mengasyikkan, atau lebih tepatnya mungkin lebih berpengaruh kepada Fed di pertemuan bulan Juni. Nah, masalahnya adalah tentunya kita masih lihat posisi GDP tadi malam. Kalau Anda lihat, Anda perhatikan data berada di 1,3%. Memang secara data, secara outlook-nya dia kelihatan lebih lemah daripada ekspektasi 1, Memang kalau kita lihat dari data ekspektasi 1,1%, ini berarti data yang lebih tinggi. Itulah sebabnya mungkin sebagian besar dari Anda berpikir bahwa emas tertekan hanya karena data GDP. Padahal kalau kita compare dengan data bulan sebelumnya atau kuartal sebelumnya, tentunya data tersebut relatif lebih lemah, dari 2,6% turun menjadi 1,3%. So, catatannya, apa yang terjadi pada pasar sebetulnya lebih merefleksikan efek dari pasar tenaga kerja. Lagi-lagi, klaim pengangguran mingguan menunjukkan data yang tetap solid. Ya, 229.000 versus ekspektasi 245.000. Ini adalah angka yang terlalu jauh dan bahkan kecenderungannya lebih kuat. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sebetulnya terjadi kenaikan sekitar 4.000 dari data minggu sebelumnya. Hal ini dikarenakan data minggu sebelumnya direvisi menjadi angka 225. Padahal sebelumnya diberikan data 242K. Ini berarti ada revisi yang cukup besar sebanyak 17.000. Nah, tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Saya pernah membahas ini dalam beberapa video terakhir,
terutama kalau kita kaitkan dengan data klaim pengangguran. Saya sempat mengatakan dan juga mengulas bahwa ada keunikan. Sejak tahun lalu, sejak bulan Desember, kita selalu mendapatkan data klaim pengangguran di kisaran yang relatif sama. Hanya berada 180.000 sampai 250.000. Dan apa yang terjadi? Setiap ekspektasinya berada di angka 200.000, justru datanya cenderung naik ke level 230 atau bahkan 250.000. Dan itu yang seperti kemarin. Tapi kemudian data berikutnya tidak lebih tinggi lagi, dia kecenderungannya tertahan di level 220.000 atau 230.000. So, kalau lihat dari grafik ini, maka hal tersebut lumrah dan juga memang betul adanya. Anda perhatikan dari periode bulan Juni yang ada di sini ataupun bulan Januari, kemudian ya semakin ke sini dia tetap berada di kisaran 200 sampai 250.000. Sama sekali tidak ada perubahan dan bahkan tidak ada di bawah 180.000. Tapi juga masalahnya juga tidak akan didapatkan di atas 250.000. So, itu yang terjadi kemarin. Maka dari itu, data pengangguran tetap solid inilah yang membuat kenapa dolar kecenderungannya superior terhadap semua market dan termasuk emas, sehingga akhirnya emas tertekan sampai level 1938. Oke, berarti kalau misalkan kita perhatikan lagi, kalau misalkan kita kondisikan antara debt ceiling ataupun plafon utang yang tidak mencapai kesepakatan atau belum mencapai kesepakatan, kenapa emas justru tidak bertindak sebagai safe haven? Hal inilah yang mengakibatkan pertanyaan yang sangat menggantung, karena kita selalu melihat posisinya selalu dikalahkan oleh US dollar. Tapi hati-hati, jangan tertipu, karena kemungkinan efeknya hanya akan relatif sementara, dan saya pikir nanti semua akan berbalik, terutama semakin mendekati kepada deadline 1 Juni. Jadi untuk minggu ini, mungkin saja kita melihat penutupan lebih kuat kepada US dollar. Nah, menghitung hari terkait dengan plafon utang tersebut, ternyata Kevin McCarthy mengatakan sama sekali belum didapatkan kesepakatan. Dan ini akan menjadi pertanyaan yang sangat-sangat luas, dan juga apa yang akan terjadi begitu nanti minggu depan di tanggal 1 Juni, semuanya ternyata belum terselesaikan. So, masih ada waktu 7 hari yang tersisa dari hari ini sampai ke minggu depan, tapi masalahnya adalah, ya, Kongres sudah berada di fase libur yang cukup panjang sampai di hari Senin untuk perayaan US Memorial Day. Kira-kira apa yang akan bisa kita dapatkan? Apakah tiba-tiba minggu ini atau di akhir pekan ini kita mendapatkan kabar positif terkait dengan kesepakatan apa tidak? Beralih kepada status safe haven dari gold, sepertinya lebih kepada market. Sampai saat ini kecenderungannya sangat yakin dari kasus ataupun histori yang ada, bahwasannya sudah 78 kali selalu di ACC ataupun disetujui. Jadi mereka tidak akan terlalu besar. Itulah sebabnya emas lebih condong takut kepada data ekonomi yang kecenderungannya memberikan efek mungkin saja FOMC masih akan menaikkan suku bunga. Itulah sebabnya kenapa emas tidak diincar sebagai safe haven, dan bahkan salah satu cirinya adalah indeks saham sulit untuk mengalami penurunan terlalu drastis. Dia selalu rebound di malam hari, dan semua itu hanya dikarenakan data ekonomi yang relatif lebih stabil. Ya, dari BOE ada sinyal kuat bahwa BOE tentunya masih tetap akan berada di jalur kenaikan. Ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Fed, disinyalkan oleh Fed, di mana mereka kecenderungannya terbuka untuk jeda kenaikan suku bunga di bulan Juni. Dan guess what? Ini berarti sebetulnya ada kesempatan pound sterling untuk mengalami penguatan. Itu dengan catatan kalau memang betul-betul Fed dalam fase jeda kenaikan suku bunga. Kenapa? Karena saat Fed tetap menaikkan suku bunga, maka pound sterling ataupun euro dan juga mata uang lainnya tentunya akan kalah efeknya dengan US dollar. Nah, jadi untuk mendapatkan pound sterling yang relatif lebih kuat, maka dari itu kemungkinan kita harus melihat Fed berhenti menaikkan suku bunga, sementara bank sentral lain tetap melakukan kenaikan suku bunga. Hanya itu caranya. Dan disampaikan oleh Jonathan Haskell, anggota dari BOE, bahwa kenaikan suku bunga ini dilatar belakangi oleh kondisi inflasi Inggris yang masih terlampau tinggi. Seperti yang pernah kita bahas 2 hari sebelumnya, bahwasanya inflasi Inggris berada di level 8,7%, namun itu bukan berarti dia terlepas dari inflasi yang terlampau tinggi. Memang secara implisit kita melihat angkanya turun dari inflasi 2 digit, yaitu 10,1% menuju 8,7%. Tapi 8,7% ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggota G7 lainnya. Dan inilah yang menjadi problematik untuk Bank of England. Ya, update terbaru
Bahkan Deutsche Bank mengikuti jejak dari Bank of America. Kalau sebelumnya Credit Suisse memperkirakan ada sekitar 2 kali kenaikan dan menuju terminal rate BOE ke 5% dari sebelumnya proyeksi 4,75% sebelum data CPI. Lalu kemudian Bank of America memperkirakan ada 3 kali kenaikan dan itu berarti rate 5,25%, dan sekarang Deutsche Bank pun memiliki proyeksi yang sama, yaitu target untuk terminal rate BOE adalah 5,25%. Well, at least di sini kita mendapatkan gambaran karena sampai saat ini suku bunga BOE masih tetap berada di 4,25%. Kita lihat saja apakah masih bisa melanjutkan kenaikan atau tidak dan sampai berapa kira-kira kenaikan tersebut. Bahkan yang paling ekstrim, Bank of America memperkirakan ada kenaikan sampai di bulan September mendatang. Ya, saya meminta Anda untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada karena di akhir pekan, setidaknya mungkin tidak hanya akhir pekan saja, melainkan sampai ke ujung akhir pekan depan. Kenapa? Ada beberapa peristiwa yang kemungkinan harus kita cermati dan juga waspadai. Pertama tentunya terkait dengan debt ceiling, apapun masih bisa terjadi walaupun kondisinya adalah Kongres sedang terjadi atau sedang libur sampai hari Senin. Lalu kemudian yang kedua adalah kemungkinan saat mereka kembali aktif, mereka tetap dikejar waktu dan deadline tanggal 1 Juni itu tinggal menghitung hari. Lalu kemudian yang ketiga adalah efek dari non-farm payroll di pekan depan. Tentunya semua akan langsung terfokus ke sana kalau misalkan masalah dari debt ceiling ini sudah selesai. Tapi perkiraan saya mungkin skenario 2011 mungkin itu akan menjadi pedoman yang sangat bagus untuk kita lihat. Well, apapun itu, kita akan lihat dari grafik yang akan kita kupas di sore ini.